Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai lagi ngaji kitabnya ya. Tetap ngaji kitab yang sama, yaitu kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyampe ke hadis idza uqimatis shalah. Baik, saya baca dulu hadisnya, kemudian saya maknai dan terangkan maksudnya. Kita saling berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza uqimatis shalatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamshuna wa 'alaikum as-sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Sebagaimana kita tahu bahwasannya hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kekuatan hadisnya, kesahihannya itu sangat luar biasa, karena beliau Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menyaratkan apa itu ta'asurun bainar rawi, artinya perawi hadis yang menceritakan hadis dan yang mendapatkan hadis itu harus ada ta'asurun bainar rawi, artinya hidup sezaman, sehingga memungkinkan sekali bertemunya seorang perawi dan yang mendengarkan hadisnya secara langsung atau berguru langsung kepada perawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maknai dulu. Idza uqimatis shalatu fala ta'tuha. Idza uqimat ari kalane ten jumenengaken apa as-shalatu salat fala ta'tuha mongko ojo nekani sapa sira ing salat wa antum hale utawi sira kabeh iku tas'auna melayu sapa sira kabeh. Artinya apabila kita itu mau pergi sholat dan ternyata kita tahu sholat di suatu masjid itu sudah berjalan ya, artinya mungkin sudah dapat 1 rakaat atau sudah iqamah, maka kita itu tidak perlu berlari-lari terburu-buru karena kita takut ketinggalan 1 rakaat. Artinya kalau memang kita dengar sholatnya sudah dimulai, kemudian kita itu berlari untuk mengejar sholat agar tidak tertinggal 1 rakaat, yang demikian itu dilarang. Artinya makruh ya. Jadi kita mendatangi sholat terburu-buru sambil berlari itu makruh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik. Wa'tuha wa antum tamshuna. Wa'tuha lan nekanon sapa sira ing salat wa antum hale utawi sira kabeh iku tamshuna melaku sapa sira kabeh. Wa alaikum lan netepono sapa sira kabeh as-sakinah apa as-sakinata ing anteng. Fama adraktum fasallu. Fama mongko utawi barang adraktum kang nemoni sapa sira kabeh fasallu mongko salat sapa sira kabeh. Wama utawi rakaat ya fatakum kan ketinggalan sapa sira kabeh fatimmu mongko nyempurnaaken sapa sira kabeh ing fat ing ma. Ini lanjutannya dari barusan hadis yang coba saya baca. Wa'tuha wa antum tamshun. Akan tetapi kita itu sama Nabi malah diperintahkan dalam mendatangi sholat itu
berjalan seperti biasa, tidak terlalu santai juga tidak berlari. Artinya jalan seperti biasanya. Waalaikum as-sakinah. Dan juga kita itu disuruh tenang, jalannya itu tenang. Jadi bukan karena sholatnya sudah tinggal sudah jalan 1 rakaat, kemudian kita itu tahu itu sudah berjalan 1 rakaat, kemudian kita takut ketinggalan 2 rakaat sehingga kita itu terburu-buru sehingga kita itu berlari, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Fama adraktum fasallu, kata Nabi, fama adraktum fasallu. Andaikan ada rakaat yang kamu temui, artinya kamu nututi 1 rakaat. Rakaat manapun yang kamu temui, fasallu, salatlah. Ikutlah berjamaah. Wa ma fatakum, dan rakaat yang kamu tinggalkan atau tidak nututi 1 rakaat, fa'atimmu, sempurnakanlah. Ini malah oleh Nabi diperintahkan untuk jalannya itu tenang, tidak usah terburu-buru, tidak usah berlari. Rakaat yang kamu nututi, ya sudah kamu tututi. Rakaat yang kamu tidak nututi atau ketinggalan, sama Nabi disuruh fa'atimmu, sempurnakan, artinya nambah lagi 1 rakaat. Di sini perlu diketahui ya, ini berhubungan dengan ilmu fikih. Apabila kita itu sholat berjamaah ya di suatu masjid, kita sudah menerapkan jalannya itu biasa ya, tidak terburu-buru. Toh ternyata nanti di masjid ternyata kita itu ketinggalan nih 1 rakaat. Perlu diketahui 1 rakaat itu bisa dihitung kita itu nututi 1 rakaat atau tertinggal itu apabila kita misalkan ada imam salat ya, kemudian takbiratul ihram rakaat pertama, kemudian ruku, imam ruku, kemudian kita dari belakang langsung takbiratul ihram, takbiratul ihram makmum kepada imam. Lalu ternyata kita belum sempat menemui imam dalam keadaan ruku ya, imam sudah sami Allahu liman hamidah, artinya bangun dari rukuknya. Maka yang seperti ini kita itu sudah ketinggalan 1 rakaat gitu. Lalu bagaimana supaya kita itu tidak tertinggal 1 rakaat? Ya sudah, ketika kita imam sudah mau ruku, kemudian kita niat ya, takbiratul ihram, niat dalam hati, sudah langsung, tidak usah baca Fatihah sampai penuh, karena tujuannya kita itu nututi imam ruku ya. Imam ruku, kita ruku bareng gitu. Lah nanti Fatihahnya gimana? Nah, disinilah keistimewaan jamaah. Artinya meskipun kita cuma Allahu Akbar kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita langsung mengikuti imam ruku, maka kita masih mendapatkan 1 rakaat. Artinya kalau memang kita itu cuma ketinggalan rukuknya ketinggalan imam tidak sampai 1 rakaat, tapi kita masih menangi imam atau nututi imam dalam ruku, maka kita itu masih terhitung 1 rakaat. Artinya tidak ada rakaat yang perlu diganti setelah salam. Disinilah keistimewaan sholat jamaah. Nanti Fatihahnya ditanggung siapa? Ditanggung imam. Karena dalam kitab I'anatul Talibin, ada salah itu, ada innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam supaya makmum itu mengikuti imam. Artinya mana yang lebih utama? Fatihahnya disempurnakan apa kita langsung ikut imam ruku?
maka kita langsung imam rukuk lah. Kan kita tidak baca Fatihah, otomatis Fatihah itu kan rukun sholat, otomatis kita ketinggalan satu rukun. Ya, ada satu rukun yang tidak kita lakukan, yaitu apa? Membaca Fatihah. Berarti kita kan harus nambah satu rakaat lagi. Tidak, kalau kita itu masih adrakal imam fi ruku', artinya kita nututi imam di ruku'. Imam ruku', kita ruku'. Imam sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman hamidah. Masalah Fatihah nanti sudah ditanggung imam. Akan tetapi ya, kalau ternyata kita maksain ikut imam, toh kita itu salepan sama imam atau tabrakan ya. Imam ruku, kita sudah niat, kemudian kita mau ruku, belum sempat menyamai imam dalam ruku, ternyata masih pertengahan mau ruku, imam sudah naik. Itu ketinggalan, wis. Ketinggalan satu rakaat. Dan nanti kalau setelah salam maka harus nambah satu rakaat baca Fatihah. Seperti itu. Ini penting diketahui karena berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Banyak yang anak-anak itu, banyak teman-teman yang saya lihat itu maksain ikut imam dalam ruku, ternyata imam sudah naik, artinya bertabrakan ya, ndak nututi imam dalam ruku. Lalu ternyata nanti pas salam ndak nambah satu rakaat, itu otomatis kurang satu rakaat ya. Kurang, harusnya nambah. Kenapa? Nggak nututi imam dalam ruku. Seperti itu. Urusan sholat ini penting disampaikan karena ini merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Juga berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Tentu saja dengan menyempurnakan syarat-syaratnya sebelum sholat, seperti harus suci dari dua hadas kecil maupun hadas besar, artinya punya wudu, kemudian dalam keadaan hadas besar, kemudian disempurnakan. Mungkin kalau ada yang kurang paham ya, nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Hadis selanjutnya masih tentang sholat. Idza uqimatis sholatu fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa raka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'dila qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Ini hadisnya belum saya maknai secara sempurna, jadi saya pelajari dulu, nanti kemudian saya mencoba menerangkan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah difahami. Baik,
Ini ada hadis yang sangat simpel ya untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aslihu dunyakum wa amalu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghada. Aslihu bagusana sapa sira kabeh dunyakum ing urusan dunya sira kabeh. Wa amalu li akhiratikum wa amalu lan agawe sapa sira kabeh li akhiratikum maring akhirat sira kabeh ka'annakum kaya setuhune sira kabeh iku tamutuna bakal mati sapa sira kabeh gadan ing wayah meneh. Hadis ini artinya kita itu oleh Nabi diperintahkan aslihu dunyakum, perbaikilah urusan dunia kalian sewajarnya saja. Wa'malu li akhiratikum, akan tetapi kalau berhubungan dengan akhirat ka'annakum tamutuna ghada, prinsipnya kata Nabi itu kita disuruh bersembahyang ka'annakum tamutuna ghada, seakan-akan kita itu matinya besok. Artinya apa? Kita akan memaksimalkan sisa waktu itu untuk beribadah. Urusan dunia juga perlu diperbaiki, tapi jangan sampai lalai urusan akhirat. Seperti itu. Kenapa sih kita itu harus sholat? Kita ngobrol santai dulu ya. Kenapa kita itu harus sholat? Jawabannya karena memang sholat itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu, dan itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5, yang kedua sholat. Rukun itu adalah mata rantai yang harus dilakukan semua. Artinya kalau salah satu mata rantai itu tidak dilakukan, maka tidak sempurnalah Islam kita. Sama seperti rukunnya wudhu. Pertama niat ya, ternyata wudhunya tidak niat, ya tidak sah wudhunya. Seperti itu. Kemudian kita itu, ini sedikit membahas tauhid. Kenapa kita itu harus berpikir bahwasannya di dunia itu ada Tuhan. Kenapa kita harus percaya sama Tuhan? Memangnya Tuhan itu ada? Ini kan pertanyaan yang sering kita temui ya. Jawabannya memang Tuhan itu ada. Lah kok bisa kita itu meyakini adanya Tuhan padahal kita itu tidak pernah melihat Tuhan? Secara akal kan sesuatu yang tidak ada kan tidak terlihat, berarti kan tidak ada. Logikanya kan seperti itu. Ya kalau kita itu cuma menghukumi alam ini dengan panca indera kita, artinya kita dengan penglihatan kita, artinya yang ada itu ya cuma yang bisa kita lihat, sedangkan yang tidak ada, tidak dapat kita lihat ya, seakan-akan tidak ada, padahal tidak semua seperti itu. Logikanya gini ya, kita dalam Islam dididik bahwasannya Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Kenapa kok kita harus percaya sama Tuhan? Ya karena logikanya sederhana. Seperti ini ya, ini ada barang. Adanya barang ini mungkin sudah sebulan lalu yang diproduksi atau setahun lalu diproduksi, kemudian dipasarkan. Artinya dulu
sebelum 1 tahun barang ini diproduksi, barang ini tidak ada. Barang ini tidak ada. Dan setelah ini diproduksi dan diciptakan, barang ini menjadi ada. Artinya apa? Ya, barang yang ada di seluruh dunia ini, yang kita lihat, fisiknya kita lihat, itu adalah hakikatnya makhluk. Makhluk itu berasal dari kata khalaqah. Khalaqah itu menciptakan, makhluk artinya suatu ciptaan. Artinya semua yang wujud, semua yang ada di alam semesta ini, semua yang dapat kita lihat, itu maujudat. Segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Logikanya seperti ini tadi. Mungkin 20 tahun yang lalu ini masih belum ada, kemudian setelah diproduksi menjadi ada. Siapa yang menciptakan? Pabrik siapa yang mengelola? Manusia. Lepas pertanyaannya, kalau manusia ini siapa yang menciptakan? Kalau barang yang seperti ini saja ada yang menciptakan kemudian ada, apalagi manusia. Pasti manusia itu ada yang menciptakan. Terus terjadilah mata rantai pemikiran. Kita ada karena perantaranya adanya kedua orang tua kita. Itu secara ilmu apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam mungkin, kalau tidak salah. Ya, intinya kalau kita mengikuti teori-teori tersebut, maka pasti nanti kita ujung-ujungnya ada manusia pertama kali yang diciptakan. Dan akal kita itu tidak bisa membaca dan menerawang apa-apa yang sudah berlalu. Kenapa? Kita tidak bisa menyaksikan hal tersebut secara langsung. Disinilah keterbatasan akal manusia, tidak bisa menembus masa lalu. Di saat akal manusia itu tidak mampu, disitulah perannya wahyu Allah yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang tahu asal muasalnya dari pertama kali alam semesta ini diciptakan dan sampai nanti hari kiamat akhirnya alam semesta ini kiamat dan hancur. Itu yang mengetahui adalah Allah. Dan disitulah Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama, yang merupakan Abul Bashar, bapaknya manusia pertama kali. Dari mana kita tahu? Dari wahyu Allah. Al-Quran, surat Al-Baqarah, banyak yang menceritakan tentang Allah menciptakan manusia pertama kali itu Nabi Adam. Kenapa kok peranan wahyu itu penting turun? Ya, untuk memberi tahu bagi kita umat Islam atau umat yang sekarang dan yang akan datang. Karena kita dan umat yang akan datang nanti itu tidak menyaksikan secara langsung. Disinilah ketika akal sudah bisa menembus masa-masa lalu, maka Allah
memberitahu bahwasannya dulu manusia pertama kali itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Disinilah letak keimanan seseorang. Ada yang beriman, ada yang tidak. Faminhum mu'min wa minhum kafir. Ada yang beriman, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang mengatakan bahwasannya ada sebuah teori yang mengatakan manusia itu berasal dari monyet. Saya pernah baca bukunya itu. Manusia itu digambarkan dari seekor kera yang sangat kecil, kemudian agak besar, kemudian agak besar lagi, kemudian agak besar lagi seperti orang hutan, kemudian manusia yang berbulu, kemudian manusia yang tidak berbulu. Ada yang teori yang mengatakan bahwasannya manusia itu berasal dari kera. Lah pada kenyataannya orang utan itu sampai sekarang masih tetap jadi orang utan. Kera itu sampai sekarang tetap jadi kera. Tidak ada tuh ceritanya kera kemudian berevolusi menjadi manusia. Kalau kita memaksimalkan akal kan, tentunya kita menolak bahwasanya manusia itu pertama kalinya dari kera, asal muasalnya dari kera. Toh ternyata kera sampai sekarang tetap jadi kera, orang hutan sampai sekarang tetap jadi orang hutan. Dan disinilah, meskipun kita itu tidak menyaksikan langsung, tidak tahu secara langsung dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, tapi Allah memberi kita manusia, Allah beri akal, supaya akal itu digunakan untuk berpikir siapa sebenarnya yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya, yaitu Allah. Belum mungkin akan terjadi mata rantai pemikiran lagi terus. Siapa yang menciptakan Allah? Oleh Nabi, kalau dalam pikiran kita terbesit pemikiran seperti itu, disuruh diabaikan. Karena itu sebenarnya setan yang sedang menggoda manusia supaya tidak beriman kepada Allah, supaya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Masa manusia yang sempurna seperti ini itu terjadi secara kebetulan? Kan tidak mungkin, itu pasti ada yang menciptakan. Dan Allah memang secara belak-belakan menyampaikan dalam Al-Quran, misalnya manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Kemudian Allah menyuruh seluruh para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan untuk menyembah, akan tetapi menghormati Allah, karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di buminya Allah. Disinilah pentingnya kita itu berpikir, kemudian disertai dengan ilmu. Kita belajar supaya kita tahu bahwasannya alam semesta ini ada yang menciptakan, dan
Yang menciptakan itu pasti maha segala-galanya dan luar biasa dan tidak beranak dan tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Artinya mentok di zat yang maha kuasa tersebut, Allah. Huwal awwalu wal akhiru. Allah itu adalah zat yang maha awal, tanpa permulaan. Wal akhir, dan tanpa akhiran. Allah kekal abadi. Siapa yang mempunyai sifat kekal ya cuma Allah. Kenapa? Kita semua makhluknya Allah pasti akan binasa. Disinilah kita itu harus menyetop pikiran kita ketika sudah menemukan Allah. Allah lah yang maha kuasa dan menciptakan alam semesta. Kalau saja kita itu punya pemikiran nanti siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada. Allah itu ada dengan sendirinya karena Allah maha kuasa dan tanpa permulaan dan tanpa akhir. Bingung kan? Ya, tapi itu memang sifatnya Allah. Karena kalau ini tidak kita sifatkan kepada Allah, nanti akan terjadi mata rantai yang tidak akan pernah selesai. Artinya Tuhan ada yang menciptakan, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi. Sedangkan sifatnya Tuhan itu harus berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk butuh kepada yang menciptakan, kalau sang Khalik atau sang pencipta tidak butuh pada yang menciptakan. Dan itu hanya sifat Allah. Maka dari itu, kalau kita sudah tahu bahwasannya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, dan Allah secara gamblang menyampaikan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Allah, bercerita tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, dan kemahabesaran Allah. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan intisari dari kitab-kitab sebelumnya Nabi Muhammad di Taurat, Injil, Zabur. Intisari dari semua kitab tersebut sudah Allah sisipkan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, karena itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang akan bisa kita rasakan oleh keturunan kita juga sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurunkan al-dzikrah ay Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran tersebut sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa merubah. Ada yang ingin merubah, tidak akan lama orang tersebut, karena ini sudah janji Allah. Kalau tidak percaya, ya, saya rasa kita itu harus percaya ya.
Karena memang dari zaman dulu sudah ada orang yang pernah berhasil merubah Al-Quran. Banyak itu sudah kejadiannya. Kenapa kok tidak ada yang bisa merubah? Karena Allah sendiri yang janji. Allah sendiri yang akan jaga Al-Quran ini ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat tanpa batas, memberikan akal kepada manusia supaya tahu siapa yang sebenarnya menciptakan alam semesta ini. Dan yang perlu digarisbawahi, semua yang bernyawa itu dan seluruh makhluk semesta alam ini itu tidak mungkin ada tanpa adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mengadakannya. Artinya kejadian ini tidak secara kebetulan. Ada seorang ilmuwan yang meneliti tentang ruh. Dia tidak berhasil. Kenapa? Karena memang ruh itu menjadi urusannya Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ada orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang urusan ruh. Qul, katakan wahai Muhammad, qulir ruh. Ruh itu min amri rabbi, termasuk urusannya Tuhanku yaitu Allah. Wa ma utitum minal ilmi, dan aku tidak diberi ilmu dalam urusan ruh illa qalila, kecuali sedikit. Itu firman Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendapatkan pertanyaan dari orang Yahudi tentang urusan ruh. Ketika ruhnya seseorang itu sudah dicabut oleh Allah, maka matilah orang tersebut. Meskipun teori mengatakan kalau manusia itu makan, dia akan berkembang. Tapi kalau sudah ruhnya dicabut, semuanya itu akan terhenti. Dan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada Zat yang Maha Kuasa yang mengendalikan hal tersebut dan seluruh kejadian di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tambah kuat imannya. Apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.